Bapak Ibu anggota DPRD Kota Malang Provinsi A, yang saya hormati Bapak-Bapak dari Arek Malang Bersuara, di mana tanggal 5 Juli 2025 9 Muharram 1447 Hijriah mengirimkan surat kepada DPRD Kota Malang audiensi dalam hal audiensi penolakan ceramah Zakir Naik. Kami mendapatkan disposisi dari pimpinan DPRD untuk menerima panjenengan semua selaku Komisi A, karena Komisi A membidangi urusan pemerintahan hukum, di mana di dalamnya ada Bakes Bangpol dan Dinas Perizinan. Ketika sekilas kami baca surat ini, kami membaca bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh panjenengan semua terkait dengan kegiatan keagamaan ceramah yang dihadiri oleh salah satu mubalek atau ulama dengan beberapa hal. Sebelum kami menanggapi dan kami kemudian memberikan beberapa advice, mungkin nanti kami persilakan dari salah satu yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan apa yang kemudian disampaikan kepada kami sebagai anggota DPRD Kota Malang. Mungkin itu, monggo siapa yang mau menyampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Yang terhormat para anggota DPRD Kota Malang yang hadir pada ruangan ini, serta teman-teman dari Arek Malang Bersuara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili teman-teman dari Arek Malang Bersuara dalam hal ini menyikapi adanya info bahwa ada satu tokoh yang bernama Dr. Zakir Naik ingin mengadakan ceramah tabligh di Kota Malang tercinta ini. Oleh karena itu kami tergabung dalam beberapa lintas agama, dalam hal ini di semua agama yang ada di Kota Malang. Kita sudah mengadakan musyawarah dan sepakat untuk menyatakan diri menolak kedatangan beliau di Kota Malang. Ada beberapa poin yang sangat penting di hasil musyawarah kemarin yang pada hari ini bisa diajukan ke anggota DPRD yang terhormat, bahwasanya tokoh ini yang kita tahu dan sama-sama kita tahu di negaranya sendiri dia diburu, dan sekarang tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia pun dia dilarang mengadakan ceramah besar-besaran tadi. Lalu kenapa orang yang seperti ini kualitasnya harus dibuka izinnya di Kota Malang? Sedangkan di Kota Malang ini adalah cerminan Indonesia kecil. Dan Indonesia itu bagi saya adalah Malang besar. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, begitu juga di Kota Malang. Sehingga ceramah-ceramah yang sangat kontroversial dan mohon maaf menyinggung orang-orang dari agama minoritas di Kota Malang, kalau ini diterima dan dibiarkan, diberikan izin mengadakan ceramah di Kota Malang, ini sangat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Jujur seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, beliau
dalam sepak terjangnya sering menyalak-nyalakkan atau mendiskreditkan orang yang tidak sepaham dengan orang ini. Lah dari itu saja terjadi unsur pemaksaan dalam tanda kutip untuk bisa mengikuti agama yang dianut. Saya pribadi alhamdulillah seorang muslim. Saya akan senang sekali ketika ada orang non-muslim masuk Islam. Sangat senang sekali. Tapi saya juga seorang muslim yang ber-NKRI. Sehingga membingungkan ketika ada orang non-muslim masuk Islam, kemudian dengan Islamnya dia malah merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kok bisa seperti itu arahnya? Benar. Karena dari beberapa kasus yang terjadi di luar negeri sana, ada beberapa oknum yang gara-gara mendengarkan atau mengikuti ceramah orang ini malah mengadakan aksi bom, aksi terorisme yang ketika dia ditangkap dia ngaku terinspirasi dari ceramahnya Zakir Naik. Ini sosok yang sekilas mendapat gambaran dari kita bahwasanya orang yang diburu oleh negaranya sendiri dan dilarang oleh negara tempat tinggalnya sekarang, apakah ini yang akan kita berikan izin untuk berceramah di Kota Malang? Sejatinya seperti itu saja. Kalau urusan sesama muslimnya, terus ada tempat teman-teman yang mengatakan bahwa Malang ini tempatnya bumi toleransi. Mohon maaf juga bahwa di Kota Malang sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz, sudah banyak ulama yang mulai dari kecil kita diajari bagaimana menghargai umat yang lain agama. Kita juga diajari bagaimana bersikap bersopan santun untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah kita diajarkan. Dan Malang bertoleransi, benar sekali. Justru orang lain harus belajar bagaimana cara bertoleransi ke Kota Malang. Bukan berarti mendatangkan orang yang intoleransi untuk membahas toleransi di Kota Malang. Sangat disayangkan sekali kalau ini diberikan izin. Maka sejatinya kita datang sebagai pribadi ataupun perwakilan ormas lintas agama, tidak cuma yang muslim saja, lintas agama menyatakan tidak sepakat atas didatangkannya atau diberikan izinnya dimanapun di Malang Raya sosok yang bernama Dr. Zakir Naik ini, karena berbahaya bagi kerukunan antar umat beragama. Selebihnya bisa Bapak baca di sini karena semuanya sudah diketik, dan insya Allah pernyataan saya tidak keluar dari apa yang sudah dimusyawarahkan oleh teman-teman. Sekilas seperti itu saja Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Yang mau nambahin? Dari Kristen Katolik atau Buddha, monggo. Saya kira sudah tutup diwakili. Ya. Ya. Mungkin saya dari kacamata kemanusiaan, Pak. Iya, Jadi, sangat disayangkan apabila kehadiran beliau diindahkan oleh kebijakan yang mana Malang ini seperti dikatakan Pak Ustadz tadi adalah Indonesia kecil. Dan saya malah melintang di dunia kemanusiaan, saya juga sudah berulang kali terjun di dunia dampak dari konflik horizontal yang sebenarnya nggak harus terjadi di bangsa ini. Ayo bersama-sama melalui jenengan juga yang ada di Komisi A bisa semakin lebih menguatkan kajian dari amalan nilai Pancasila kita. Ada banyak perbedaan, tak boleh melukai anak-anak kita. Bukan kita tidak berpikir pada kita, tapi anak-anak kita. Karena nanti yang dikorbankan oleh ketidaktahuan adalah anak-anak kita. Begitu juga dunia pendidikan, saya lihat juga sudah demikian. Banyak anak-anak kecil yang melihat minoritas dengan membuli dan lain sebagainya. Ini sebuah ekses dari hal-hal yang kita anggap sepele. Harapan saya ini bisa diindahkan, dan bukan kita membenci, tapi ada banyak hal yang memang secara krusial harus kita lihat penting, yaitu bagaimana mengedepankan tonggak toleransi adalah kehidupan kita di Malang. Saya pikir itu. Monggo, yang lain. Kalau Mas Bidin itu monggo. Hari ini teman-teman tokoh hari ini.
nasionalis, Mas Bambang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sebagai wakil rakyat di Kota Malang, dan saya cintai, saya banggakan saudara seperjuangan. Pertama-tama mari kami bersyukur hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dan berterima kasih sudah diberikan waktu, tempat, sehingga aspirasi kita ini mudah-mudahan didengar oleh Bapak dan Ibu sebagai wakil rakyat dari Kota Malang. Saya mewakili dari PT Persatuan Islam Tionghoa. Pada prinsipnya kami datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi sesuatu apa yang sudah kita dengar bersama, bentuk-bentuk kontroversial, polemik yang saat ini ada. Maka dari itu kami sepakat bahwasanya mewakili PT, kami juga menolak kedatangan beliau yang sudah tadi disebut, karena dari PT sendiri banyak dari lintas agama, tidak hanya dari Islam, Buddha, Konghucu, Protestan, dan Katolik. Dan jujur, saya dari usia 9 tahun, saya mualaf, saya Muslim. Oleh karena itu, kami tidak ingin anak cucu kita nanti terprovokasi secara psikologi dalam hal ini. Sekali lagi kami dari PT menolak kedatangan beliau untuk berdakwah atau apapun bentuknya di Malang Raya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun, Bun. Ini dari Pecalang, monggo, silakan. cukup. Seni budaya, komunitas seni budaya. Oke. Kalau sudah selesai, saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mewakili dari Gerakan Pemuda Ansor Banser Kota Malang. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Haji selaku juru bicara yang disampaikan tadi kami sudah menyepakati secara bersama-sama. Namun demikian, saya mencoba beberapa uraian tugas yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Salah satunya adalah melakukan antisipasi terhadap segala bentuk gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu ancaman dan gangguan UNKRI. Nah, ketika kita melakukan proses penindakan, lebih baik kita melakukan proses pencegahan. Nah, ketika indikasi-indikasi ini sudah ada berpotensi yang disebarkan atau diindikasikan, disampaikan oleh ustadz atau tokoh masyarakat atau pembicara yang dikategorikan radikal versi Departemen Agama atau versi BNPT, alangkah baiknya memang harus dilakukan proses pencegahan. Nah, terkait dengan ini, mohon izin saya menyampaikan ketika proses perizinan ini yang dilakukan oleh Forkopimda itu bisa dilakukan evaluasi dalam bentuk misalnya apakah dilakukan proses penggantian pembicara atau apa. Nah, itu saya ingin sampaikan hal seperti itu, sehingga yang perlu saya garis bawahi adalah proses pencegahan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu anggota mungkin ada tanggapan sebelum yang lain. Jadi ketika saya membaca surat audiensi ini, yang pertama saya menyimpulkan bahwa penolakan ini dipicu karena tokoh tersebut kontroversi yang menimbulkan kesalahan pemahaman antar umat beragama. Yang kedua, tokoh pemicu perpecahan antara etnis pemeluk agama. Ketiga, tokoh yang diindikasi kuat menyebar virus kebencian antar umat beragama.
Dan kemudian Kota Malang ini menjadi kota yang selalu menjunjung toleransi, takutnya nanti tercemari di dalam tanda kutip. Dan kemudian toko ini juga ditakutkan memiliki potensi mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian toko ini juga dikhawatirkan menyebarkan kebencian, diskriminasi, bersinggungan dengan pemeluk agama yang berbeda, dan bertentangan dengan pluralisme, dan kemudian juga potensi untuk mengganggu kestabilan sosial dan kohesi antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Bapak-bapak sekalian, kami memahami bahwa kami ini adalah wakil rakyat. Tugas kami adalah 3 fungsi, yang pertama legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nanti apa yang menjadi kesimpulan rapat ini, kami akan meneruskan kepada sektor-sektor yang memiliki kewenangan untuk hal ini. Yang pertama, kami mendapatkan hasil rapat yang dilakukan di Polresta tadi pagi jam 8.30 yang dihadiri oleh Ketua MUI Kota Malang, yang dihadiri oleh Ketua FKUI Kota Malang, yang dihadiri oleh jajaran Polresta Malang, Kabak Ops, Kasat Lantas, dan Dokes. Dan kemudian ada TNI Angkatan Darat, ada Disub, GLH, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disepakati, Bapak-bapak. Saya mendapatkan salinan rapatnya. Yang pertama, perizinannya ini dikeluarkan oleh Polda. Yang memberikan izin nantinya adalah Polda. Apakah perizinan itu keluar atau tidak, kami belum tahu. Tapi nanti akan mengeluarkan adalah Polda Jawa Timur. Kemudian hasil rapat tersebut, yang pertama, estimasi pesertanya adalah 10.000 yang secara teknis dipersiapkanlah keperluan parkir dan lain sebagainya. Kemudian tema yang dibawakan dalam acara tersebut adalah pandangan Rasulullah terhadap toleransi antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, ada beberapa catatan dari forum rapat yang dilakukan di Polres tersebut. Satu, jika di luar negeri dialog adalah hal yang umum, namun di Indonesia belum terbiasa, sehingga Ketua MUI menyampaikan hal tersebut. Kemudian ini yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu ya, saya nyampaikan, jangan sampai dikira ini omongan saya tersinggung sama saya, kan repot saya ya. Hasil rapat ya. Mohon maaf ini, karena ini nyinggung beberapa organisasi, nanti dikira saya ngomongan repot. Ketua MUI secara kelembagaan tidak ada NU yang menolak. Ya, karena ini bicara itu nanti dikira saya kan gak enak Pak ya, saya sampaikan. Kemudian Ketua MUI juga mengatakan secara kelembagaan tidak ada NU yang menolak, Muhammadiyah pun juga begitu, tidak ada yang menolak. Kemudian yang ketiga, ada permintaan bahwa jika bisa dalam kegiatan acara itu tidak ada dialog. Jadi hanya penceramahnya ini satu arah, tidak dua arah. Namun apabila jika terjadi dialog dua arah, maka satu tidak boleh mengagamakan orang yang sudah beragama. Jadi tidak ada seperti Dr. Zakir Naik ketika kita lihat di TikTok, di YouTube itu memualafkan seorang, itu tidak boleh dalam pertemuan rapat itu. Ya. Kemudian ada syarat lagi, perlu merawat kerukunan. Kemudian FKUB juga memberikan saran bagaimana kegiatan itu kondusif dan tidak terlalu panjang tanya jawab. Kemudian ini ada juga FKUB menyampaikan sama seperti panjenengan, malam miniatur Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian
panitia diwajibkan mengatur pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu dibuat tertulis. Kemudian tidak semua pertanyaan itu dipertanyakan kepada penceramah, sehingga dipilah mana pertanyaan yang tidak menimbulkan konflik keberagamaan, keanekaragaman, dan konflik-konflik lainnya. Kemudian pertanyaan tertulis, kemudian Ketua MUI dan FKUB siap menerima dengan catatan-catatan tadi. Secara prinsip, acara ini dapat dilaksanakan asal catatan-catatan tadi itu dipenuhi. Ini yang hasil rapat di Polres. Kemudian perizinannya di Polda. Jadi Bapak Ibu, kami sepakat bahwa yang nomor 1, Kota Malang ini pernah mendapatkan predikat kota zero konflik, tapi kemudian itu bergeser menjadi kota zero konflik number 1. Kemudian waktu itu bergeser menjadi nomor 2 karena ada konflik ras yang terjadi antara Aremania dan Papua waktu itu, sehingga yang Palembang yang nomor 1 sampai sekarang. Saya sepakat bahwasanya menjaga kerukunan antar umat beragama, suku itu penting. Tapi yang ingin saya sampaikan apa adanya bahwa ia mengeluarkan izin ini bukan sektor atau bukan UPD atau bukan wewenang dari pemerintah Kota Malang. Kami akan membantu untuk menyurati dan komunikasi hasil audiensi ini akan kami teruskan kepada Polres, sehingga biar nanti ada wadah dan waktu untuk Polres juga berbicara dengan panjenengan semua atas dasar pertimbangan apa dan seperti apa penolakan itu, dan kemudian outputnya apa itu. Karena saya Arfad anggap nih, saya di sini oke, saya menolak kedatangan Zakir Naik, tapi saya tidak bisa menggaransi. Saya terbuka saja Bapak Ibu ya, terbuka. Saya nggak mau, oh ya saya sepakat, saya akan menolak juga, saya nggak mau lah. Lip service saya nggak mau. Saya nggak mau hanya memberikan angin-angin surga, saya tidak mau. Tapi saya berbelakang. Saya walaupun hari ini ikut menolak pun, saya tidak bisa menggaransi dengan posisi tupoksi yang melekat ke saya akan bisa menolak kedatangan penceramah tersebut. Tapi yang bisa menolak atau tidak memberi izin itu adalah otoritas atau lembaga yang memang memiliki kewenangan mengeluarkan izin atau tidak. Hari ini di rapat ini yang dituju adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Pada intinya apa yang jenengan sampaikan, terlepas itu Dr. Zakir Naik atau kelak ada tokoh agama dari agama saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Nasrani dan sebagainya kontroversi, saya sepakat itu menjadi catatan kita bersama. Kita perlu menjaga keharmonisan yang ada di Kota Malang. Akan tetapi balik lagi tadi Bapak Ibu, bukan wewenang kami untuk kemudian bukan menolak untuk tidak menerbitkan izin tersebut. Kami hanya menyampaikan aspirasi yang kami tampung dari masyarakat, hari ini adalah dari kelompok Arek Malang Bersuara, yang kami juga akan teruskan kepada kepolisian bahwa ini ada usulan nih seperti ini, ada saran seperti ini. Kami minta tolong dong Arek Malang Bersuara ini juga diajak ngobrol, kan seperti itu. Bahkan di catatan rapat tadi itu pun disebutkan bahwa disebutkan masih ada penolakan dari Arek Malang Bersuara, sehingga di sini ada catatan salah satunya untuk yang menemui panjenengan semua, dan minimal pertemuan hari ini akan kami jadikan dokumen ini akan kami jadikan salah satu rujukan untuk berkomunikasi dengan
Polri untuk menyampaikan hasil diskusi. Tapi kami berharap nanti dari Polri mengundang panjenengan untuk kemudian bisa bertemu secara langsung, tidak hanya surat ini yang kami kirim seperti itu. Ya. Tapi pada prinsipnya apa yang menjadi catatan-catatan tadi kami sepakat. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu ketika saya menolak yang namanya Halal City sampai jadi pemberita nasional, kemudian juga mengadvokasi, kami di Dewan juga sempat mengadvokasi saudara-saudara kita yang jualan makanan non halal agar bisa tetap jualan dengan syarat-syarat sesuai perundang-undangan, sehingga pada prinsipnya menjaga kebinekaan itu kita satu paham yang sama. Tapi Bapak Ibu, saya tidak mau, saya ulang lagi, saya tidak mau lip service, saya tidak mau hanya menerka-nerka dan membuat hati panjenengan senang. Oke, kami menolak Pak, kami menolak, siap, kami menolak. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mau hanya lip service itu. Saya lebih baik larek Malang itu belakang kan ngoten gitu. Sebenarnya Broto Sukowan, jadi iso kan gitu. A B B. Kalau saya seperti itu. Jadi saya sampaikan, walaupun saya di depan sendiri menolak, belum tentu perizinan itu tidak keluar dan belum tentu perizinan itu keluar. Karena kami di sini tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk membatalkan izin itu, tapi minimal kami ikut menyuarakan suara yang sama dan ikut memfasilitasi dan menyurati Polres itu menjadi catatan kami bersama seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu anggota yang lain? Sampul? Oh iya Pak Ustaz. Sama yang sakit nih. Bukan saudara. Aku jago juga. Kalau saya ada kumisnya Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Komisi A, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Suatu masalah kalau dicurhatkan itu menurut saya yang rumit tidak hanya sendiri, tapi akhirnya bersama jadi tambah ringan. Semoga yang berat jadi ringan, yang masalah jadi keluar dari masalah. Tetapi sekali apa yang disampaikan oleh teman saya, dia Komisi A dan sekaligus juga bagian hukum karena dulu pengacara. Ini sampai sekarang gitu. Jadi, enggak. Jadi dalam hal hukum-hukum dan sebagainya lebih paham. Saya kan di pendidikan, tapi pas ditempatkan di sini dulu di Komisi C. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Komisi A. Tapi saya bertanya, apa suratnya barusan masuk atau sudah 3 hari yang lalu? Karena mohon maaf. Nah, ini mohon maaf ya. Kami pernah menerima pramuka 17 Agustus, habis upacara Hari Pramuka 14 orang-orang yang tua dengan seragam pramuka datang ke sini itu Pak. Saya mohon maaf Bapak. Kenapa? Sudah ada suratnya? Belum. Karena kalau tidak ada suratnya, apalagi surat dada, itu ngapunten. Rakyat itu harus, menurut saya, jadinya datang ke sini ini kan rumah rakyat. Minimal harus ada minuman dan konsumsinya. Tapi karena mendadak, saya mohon maaf, ya. Jadi tidak ada konsumsi dan tidak siap ibarat. Kalau 2 hari sebelumnya biasanya pun dianggarkan dan langsung. Karena supaya apa? Kami ini tidak berlatih untuk nun sewu, korupsi dan sampai tidak sesuai dengan aturan. Karena pernah terjadi ya kan hari itu. Terus kedua, saya maunya tadi termasuk juga wah ini mestinya harus kalau ada penolakan harus di-share nun sewu kemana? Yo ke guru-guru nun sewu, ada kiai, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, kan kita ada organisasi besar seperti itu. Tapi ternyata sampun rapat. Sebelumnya sudah ada rapat di Polresta, jadi gitu. Terus kemudian, jadi saya berharap apa-apa yang tentu yang disampaikan tadi jadi pemahaman kita semua, dan tentu Bapak dan Ibu sekalian, Kota Malang yang salam satu jiwa ini bisa kita jaga, dan harapannya ya tetap rukun, damai, siapapun tamunya juga harus tetap rukun, damai, siapapun gitu, dari agama dan budaya apapun. Kota Malang harus kita jaga, dan dengan masuk di sini juga bagian dari aspirasi harus kita terima, kita dengarkan. Terus sekali lagi bahwa keputusannya, apalagi untuk perizinan, ya kita kan hanya menyalurkan gitu. Bahkan mohon maaf, ada nuwun sewu Pak, kami ini pendidikan ya, terus ada bantuan untuk sekolah negeri, kita protes Pak. Ono bantuan dari dana negara kok hanya untuk sekolah negeri, tapi ternyata kamus yang keluar tidak ada sekolah swasta. Tapi kita tetap menyampaikan, ya protes, ya apa?
protes yang sudah memperjuangkan, tapi ternyata dinas terkait itu yang menentukan. Kenapa kok terjadi begitu? Pak, tahun depan Pak, kita biar untuk kebaikannya gitu. Ini gitu hanya menambahkan. Jadi sekali lagi terima kasih kedatangannya, dan aspirasi tetap disalurkan, dan semoga semua dalam hal yang baik-baik saja untuk Kota Malang kita sehat. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan Pak Afan, Matur suwun. Salam satu jiwa. Kota Malang, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau saran atau usulan seperti apa, kita bertemu bersama. Misi Bapak izin, apabila ada ketua RW ini, ketua RW kedatangan orang minta izin adakan event, oke, nggak apa-apa jalan, tapi nanti saya akan koordinasi sama warga dulu. Ada 1-2 warga saja menolak, itu udah persoalan. Saya pikir ini bisa jadi pencerahan untuk kita semua. Jadi bukan kita menolak, tapi apabila ada penolakan berarti kan harus dipertimbangkan juga. Mungkin ini bisa jadi saran masukan agar pihak polisi pun juga nggak gegabah juga untuk mengambil. Kalaupun ada izin dikeluarkan, ada komunikasi yang memang saya pikir harus bisa dipahami semua pihak. Saya pikir. Ya, saya juga berharap gitu. Kenapa kemudian dalam konferensi rapat di Polres tadi itu sempat menyebut Arek Malang bersuara. Rupanya dari Polres pun juga memberi catatan agar Arek Malang bersuara, wadah ini juga kemudian diajak berbicara. Saya pikir kalau kemudian diajak berbicara, kemudian ada sebuah kesepakatan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan catatan, ataukah ditolak atau seperti apa, itu kan menjadi kesepakatan bersama. Makanya kenapa kok kami tadi bahkan hasil pertemuan ini nanti akan kami sampaikan kepada Polres agar Polres mengundang panjenengan. Kenapa? Karena kami juga tidak mau nantinya seperti yang jenengan sampaikan tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya juga nggak mau nanti yang terjadi ketika acara itu berlangsung, ternyata ada penyampaian dari penceramah ini yang kemudian menyinggung agama saudara-saudara kita yang memeluk agama selain Islam, kemudian terjadi chaos di sana. Saya yakin tidak semua orang yang hadir, juga tidak semua orang yang mengetahui acara itu juga memahami 100%. Sehingga yang takutkan ada korban, kan seperti mengingat beberapa minggu yang lalu sudah terjadi di Kota Malang gara-gara ada konvoi pesilat, orang yang tidak tahu apa-apa, sudah banyak yang berjatuhan korban. Saya tidak mau itu terjadi juga pada kegiatan ini, sehingga Bapak-bapak sekalian, nanti kami pun akan mengarahkan kepada Polres, karena Polres ini adalah mitra horizontal kami, ya, mitra yang secara tidak langsung garisnya terputus. Kami akan menyampaikan agar teman-teman dari wadah Arek Malang bersuara ini diajak komunikasi. Ya silakan, siapapun penceramah itu mau ceramah silakan. Mungkin ada catatan-catatannya, dan nanti kemudian pelaksanaannya pun ada catatan-catatannya. Dari MUI, baik dari MU dan Muhammadiyah sendiri pun maupun FKUP sudah memberikan catatan, seperti mulai pertanyaan yang secara tertulis, otomatis ada penyaringan pertanyaan, kemudian ada yang mengusulkan penceramah ini hanya satu arah, tidak dua arah, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti apa nanti bisa dirembuk bersama aparat kepolisian, karena balik lagi yang mengeluarkan izin dari kepolisian. Sama seperti yang disampaikan Ayat Eja tadi, yang ditakutkan ada warga yang menolak, kemudian itu menjadi sebuah konflik. Kami tidak mau juga Malang ini menjadi sorotan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kadang pemberitaan atau informasi itu bisa miss. Contoh kayak kemarin kami ambil kebijakan
tiba-tiba keluar DPR buat perda UMKM, padahal nggak ada yang buat perda UMKM Pak. Itu perda dari zaman saya masih SD sudah ada untuk resto, cuma karena ada yang nyeletuk ini untuk PKL UMKM kemana-mana, padahal Kota Malang 15 juta, Surabaya 15 Pak, Dulu 5 juta. padahal Kabupaten Malang 3 juta Pak, sudah kena pajak, kami 15 gitu. Tapi kemana-mana influencer apa yang nggak jelas, mohon maaf nggak jelas itu ngomongnya sembrono barangkali. Hari ini influencer itu klarifikasi, kan repot. Nah, kami tidak mau ada disinformasi atau informasi yang tidak valid nyampe ke masyarakat, itu juga membahayakan. Sama halnya ketika panjenengan menolak dengan berbagai gagasan dan grand design bahwa menolak karena ini bertentangan dengan kebinekaan kita dan lain sebagainya. Secara tidak langsung mungkin ada media yang meliput, ada warga kita yang baca, pasti mereka juga punya jiwa-jiwa nasionalis seperti itu. Nah itu juga kalau kemudian tidak terarahkan kan juga resikonya besar. Kami menginginkan nantinya Polres itu benar-benar bisa memanggil teman-teman Arek Malang Bersuara ini untuk kemudian mencarikan solusi atau kesepakatan bersama atau seperti apapun hasilnya itu yang disepakati bersama. Itu yang menjadi catatan saya Pak, seperti itu. Mungkin ada lagi? Iya, monggo. Terima kasih menyampaikan beberapa hal-hal yang perlu disampaikan dari sekolah. Dalam konsep ke Indonesia, dalam konsep moderasi beragama, dan juga dalam konsep dakwah Islam, kita adalah berbasis nasionalis religius. Keindonesiaan adalah nomor satu, Nusantara adalah nomor satu, merah putih adalah bidadari, kan kira-kira demikian. Nah, ketika kita mendatangkan seorang pembicara dari luar negeri yang jelas identitasnya dan latar belakangnya yang seperti itu, tentu ini sangat melukai terhadap para ulama balik dan lain-lain yang berbasis Kiai Nusantara. Seolah-olah di Indonesia ini tidak ada ulama Nusantara yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Indonesia ini mempunyai latar belakang dakwah Islam itu sudah sangat lama sekali, dari zaman Wali Songo dan sebagainya. Sampai kitab kuning itu kitabnya sudah sampai kuning-kuning sekali. Kan itu kalau kita ngaji kitab ya Ustaz dari PKS ya. Itu. Nah, sehingga mari kita kembalikan semangat keindonesiaan Nusantara, bukan India atau bukan yang lainnya di luar sana. Nah, ini sebuah aspirasi yang penting juga kami sampaikan kepada wakil rakyat untuk menjadi dasar pertimbangan di masa yang akan datang dalam mencermati situasi kekinian. Tentu situasi kekinian itu sangat kompleks. Dan isu-isu yang berkembang saya yakin dari fraksi PKS juga sudah mempelajari. Tetapi itu yang perlu kami garisbawahi supaya kita kembalikan kepada semangat nasionalis religius kita berbasis Nusantara. Moga mungkin ada yang bisa menambahkan. Mas, gitu. Moga Mas Hamis. Kita ada dulu. Kulone enggak ada undang-undang tapi kabeh ngomong kawan. Boten apa-apa. Boleh. Jawa kenapa? Jawa nih. Mau kabeh ya. Pak Zakir Naik ini kan tamu di negara ini, sing nerima niku gereja. Lah gereja ini bermasalah. Jadi malah kasih masalah ku apa ya? Asline Indonesia itu kan sama dia toleransi ya. Lah ijo-ijo lo cemplung barang abang kuning dari aku kuning apa iku kan ngoten ya. Aku malah wajib kabeh. Jangan datang manusia perang. Lah terus nomor 2 yang disampaikan adalah secara nasional tapi ngoten apa niku. Nah, ini tidak menyampaikan apa-apa dari pihak Zakir Naik, menyampaikan fatwanya Kanjeng Nabi. Tapi tanpa walaupun fatwanya Kanjeng Nabi, wong di Indonesia akeh wong alim.
Ya, itu lebih alim timbang wong ngoten juga. Terus ketiga adalah bahwa walaupun tanpa dia itu menyampaikan itu loh kon cepel aku yang di Indonesia. Walau kamu nih ngono, wong-wong sing ngono bakal pengaruh dengan sosok mereka. Paham nggih? Walaupun dia itu saya ini jalurnya adalah paling top di dunia, ikut saya. Walau nggak muni ngoten tampil tok niku pun mempengaruhi wong Jawa. Ya. Wong Jawa ternyata dari nyakit top. Ikut anak omaya, omane penak. Akhirnya kan ngoten. Tadi niki pun paham karepe nggih. Ini mboten setuju lenten mau dadi tindakan. Terus dipun romale sing nrimo niki wong liya kabeh recek ya aman. Nggih. Terus siap akhiri wassalamualaikum. Apa teman dari Madas, Madura asli. Enggak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Salam kebajikan. Ayo. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Jadi memang kenapa langkah kami adalah yang pertama ke DPRD, karena kami merasa mempunyai wakil. Kami ini kan rakyat, jadi setidaknya yang kami tuju pertama adalah wakilnya kita, supaya apa? Sebagai penyambung lidah rakyat. Itu Siap ya. itu yang pertama. Kami sangat berterima kasih dengan Mas Hafat yang secara pribadi mungkin atau mungkin sebagai anggota dewan menyatakan juga sepakat dengan kita menolak adanya jalan naik karena kontroversi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Mungkin nanti saya ingin mendengarkan juga dari beliau-beliaunya yang sudah menyampaikan itu, biar kami juga tahu siapa sih anggota dewan ini yang sepakat dengan kita ya, dan yang tidak sepakat dengan kita gitu. Kayaknya memang betul-betul saya sama sekali mungkin kayaknya yakin sepakat dengan saya gitu. Tapi satunya tadi kita belum selesai, dia sudah keluar. Mohon maaf ini kritik sedikit. Yang tadi kan sudah keluar. Ya, setidaknya jangan keluar dulu lah. Kalau keluar ya ngomong sama kita. Kita ini kan juga wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, bukan lebih dihormati tidak. Setidaknya ya ngomong dulu, saya ada keperluan, saya tinggal sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga masalahnya begini, kita tahu kok bahwasanya ini izin tidak akan dikeluarkan oleh DPRD atau Dishub atau apa, kita paham itu dan saya sepakat dengan itu. Ini pasti ujungnya ke kepolisian. Tapi ada satu catatan yang cukup menarik adalah ketika Mas Hafat tadi menyampaikan kami akan dijembatani, itu yang luar biasa dan kami akan tunggu itu, karena kalau kita berangkat ke Polres, ya mohon maaf tanda kutip, bukan kita tidak percaya dengan pihak kepolisian, ya kan, dengan atau situasi dan enggak apa-apa, dengan situasi yang macam-macam dan sebagainya, ya toh, artinya begini, ada kesulitan-kesulitan mungkin kita masuk, karena di sana mungkin atau mungkin bawahan nggak nyampaikan ke atas atau terlalu macam-macam lah. Saya yakin kalau ini yang menyampaikan adalah anggota dewan, saya rasa mungkin akan lebih diperhatikan dan akan didengar. Jadi itu catatan penting bagi kami. Jadi kami di sini ingin menyampaikan ini aspirasinya pada anggota dewan, dan anggota dewan menjembatani kita dengan kompres. Itu yang luar biasa. Dan itu akan kami tunggu. Nah, di sela-sela itu kami akan rapatkan kembali dengan kawan-kawan. Kira-kira nanti kita di Polres ini mau ngapain? Kesepakatan kita pun juga harus istilahnya diambil sebuah kesepakatan bersama sama kawan-kawan. Jangan nanti di sana kesepakatannya nggak terjadi, itu yang problem, ya kan? Nah itu mungkin nanti ya nanti kita bisa rapatkan kembali gitu. Tapi saya apresiasi, saya terima kasih banyak. Nah, nanti saya akan ingin dengar mungkin dari beberapa wakil lainnya yang belum menyampaikan, bisa menyampaikan apakah sepemahaman dengan kita atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahin. Dari Pak Heru, senior saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diteruskan Pak ini ya, kan aku gak sempat ngomong. Nyambung ya, ya. Betul. Dan memfasilitasi ya. Lek diri kadang dirungokno. Tapi iki kira-kira DPR cara mewakili diri kita polisi ya. Wani enggak jamin sekiranya perjanjian itu gak ngene, wani enggak. Dari misalnya iku terjadi ya apa? Ono enggak konsekuensi? DPR kudu wani mana Polres ngono iku sebagai wakil kita. Betul? Ya, wani enggak jaminan. Kapan wani enggak jaminan? Misal MUI, NU, Muhammadiyah wani enggak jamin. Lek misalnya iki terjadi ya apa? Wis jelas-jelas welo-welo ketok nang moto. Ya, siji ya. Oh, jadi diwenehi mundak mundak nglunjak kayak ati ngebermulo. Iki kok akhirnya dadi nang kono. Saiki ngene lho lek dengan agama. Sakjane kudu nang Kanada, nang Amerika. Ya. Ya kan ya. Oh, kene wis paling nang papan nang itu kan diusir paling. Tujuannya jelas Pak iki Pak. Ono di kono opo? Ono agenda dipilih kota pendidikan, dipilih arek enom, yo. Sing calone iku yo wis ngono iku. So tengok Pak, lebono TV Pak Benso mlebu TV. Pedang payu. Wis ngono Pak. Adi kudu intine Pak menegaskan Bapak wani enggak? Adik misalnya ngomong polisi, dipendeli aku ya Pak. Sampeyan wani jamin apa? Aku pakai lari lho Pak. Wani ngomong. Wani jamin lah. Lek misalnya iki gak sesuai dengan kesepakatan sing MUI, NU, Muhammadiyah teluk pisan. Sama nih, ono enggak konsekuensi ini? Ayo. Karena mereka kan ya sing celuk wong siji dulu gak mewakili ya, Pak. Tapi lek misalnya sekiranya ini loh Bos, berarti intinya nanti kalau kita ada pertemuan di Polres minta pendampingan sama komisi sini. Soalnya ini Gus, soalnya aku ndelok videoin sak durunge 10 Pak ya. Wis sopo ya aku. Pemain stadion ya, stadion Gasena. Atmosfer ngono wis ngono. Mesti munjak Pak, mesti nafsune Jakina itu langsung ngomong sembarang kali. Sing takon wis gak jaminan Pak, salah tenan Pak. Ngopi. Ya, oke. Ini kami kalau diperjuangkan panjenengan Pak. Wis ngono ae wis. Terima kasih. Aku kan hobi sehat-sehat lancar. Nanti meneh. Amin. Ini bahasa pendekar. Ya. Pendekar sing taruh Pak sing mau lho. Aku enggak. Oleh terjadi Mas komprok. Terima kasih. Jadi teman-teman dari Arek Malang Bersuara sudah memberikan pendapatnya masing-masing, dan sebenarnya kita juga bukan siapa-siapa di Kota Malang, hanya segelintir warga yang ingin menjaga kotanya tetap aman. Itu saja. Dan ini terdiri dari lintas agama. Karena sangat-sangat kami harapkan Bapak DPRD yang ada di sini untuk menjembatani kita, sama seperti yang diucapkan tadi, agar kita bisa mediasi juga selain di kantor DPRD. Kalau tadi ada ucapan Bapak kita yang dari MUI, yang dari Nahdlatul Ulama, yang dari Muhammadiyah memberikan izin dengan beberapa catatan, kami paham. Biarpun sebenarnya tokoh ini beda dengan kita yang ada di Indonesia, baik secara amaliyah beda, fikrahnya beda, harokahnya beda, girohnya juga beda, apalagi jamriyahnya. Ini beda, makanya harus ada catatan. Dan benar kata Mas Fran tadi, dengan adanya catatan itu, apakah bisa menjamin bahwa catatan itu bisa dijalankan? Kayak gitu. Kemudian mengenai tema yang diusung adalah bagaimana menghadapi toleransi menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu. Temanya seperti itu, bagaimana bertoleransi menurut ajaran Kanjeng Nabi. Benar kata Pak Wiranto, di Malang banyak orang yang lebih alim untuk bahas itu. Man ada dzimmiyan faqad adali wa man adali lam yashumma raihatal jannah. Sekilas, siapa yang mengganggu non muslim berarti dia sudah mengganggu saya. Siapa yang mengganggu saya, orang itu tidak akan pernah mencium bau surga. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atas dasar inilah saya mau duduk bareng dengan ini, saya mau bersalaman dengan orang ini.
dan menerima semuanya sebagai teman saya, sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, tetap dalam bendera merah putih cengkraman Bhinneka Tunggal Ika. Kita bukan siapa, hanya segelintir warga yang ingin menjaga kotanya tetap aman, damai dan tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sebelum teman-teman yang lain, Bapak Ibu anggota, saya ingin menyampaikan seperti ini. Ketika saya kuliah, saya itu fakultas hukum, tapi saya lebih suka membaca buku-buku filsafat. Saya itu kalau sholat Jumat itu nggak pakai kopiah, tapi pakai kopinya Sinterklas itu. Saya setuju. Karena bagi saya fungsi kopiah adalah menutupi rambut. Jadi mau saya pakai kupluk, pakai apa, pakai kupluknya Sinterklas yang merah ada pentolannya itu. Dan diusir dari masjid. Karena bagi saya tidak menyembah wujud, tidak menyembah barang berkumpul. Jadi konsep beragama di Indonesia ini kan seperti itu. Yang kedua, kalau saya tidak melihat Zakir Naiknya, mau Zakir Naik, mau mbahnya Zakir Naik, mau siapapun itu, bahkan mau orang tua saya pun, ketika itu bertentangan dengan toleransi, ya saya akan menolak. Jadi kalau Arfad menolak Zakir Naik, oh saya tidak menolak Zakir Naik, saya menolak siapapun yang menentang toleransi. Mau itu Zakir Naik, mau itu siapapun saya tolak, selama itu bertentangan dengan toleransi. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat sejarah Pancasila kita ketika BPUPKI itu membuat dan membentuk yang namanya Pancasila, yang dulunya, yang sekarang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu dulu sila kelima. Jelas bahwasanya Indonesia itu tidak mau masuk dan mengatur urusan privat masyarakatnya, tapi yang diatur adalah urusan publik. Yang penting hanya menyaratkan, memberikan syarat masyarakatnya itu beragama, biar kita tidak menjadi negara yang ateis dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Saya ingin flashback dulu dalam sejarah. Yang kedua, dalam pembentukan BUPKI itu ada dua kelompok, kelompok Muslim dan kelompok kebangsaan, yang diwakili oleh saudara-saudara kita dari Nasrani, dari Katolik, yang dari wilayah Indonesia Timur, yang kemudian dari kelompok satunya dari kelompok Muslim diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Di kala itu disepakati sila pertama toleransi, ya saya akan menolak. Bahkan ketika Wali Kota Malang membuat Halal City, itu saya di demo Dewan Masjid, di WA Dewan Masjid dikatain, karena saya background saya dari himpunan mahasiswa Islam, saya background saya dari organisasi Islam, tapi saya berpendapat pada salah satu tokoh yang saya sangat cintai, yaitu adalah Nurholis Majid. Nurnya adalah ada di dalam bukunya adalah dia menulis Islam dan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami sudah, saya jenengan ngomong, saya langsung komunikasi. Insya Allah Polres akan berkomunikasi, menerima audiensi panjenengan. Apa yang menjadi usul saran, ya silakan sampaikan. Kalau kemudian sama minta jaminan dari kami, saya pikir Polri sekarang itu lebih maju. Kita sudah meninggalkan era 98. Tidak mungkin bapak-bapak dari Polri karena sampean usul menolak terus sampean diculik satu-satu juga nggak mungkin. Saya pikir Pak Kapolres, Pak Nanang ini juga orangnya oke, menerima masukan dan saran. Tapi kalau kemudian ketika jenengan menyampaikan pendapat, maksud, kemudian itu disepakati,
Apakah kesepakatan itu nanti akan dilakukan pada kegiatan tersebut? Ya mari kita kawal bersama. Siap, mantap. Ketika ternyata semua disepakati A, pada proses pelaksanaannya ternyata B, ya ayo, apa konsekuensi yang harus kita ambil? Terutama kan ada panitia yang mengundang kan seperti itu. Kalau saya tidak berani menanggapi karena saya bukan panitia Pak. Jangan ngomong ke saya di Indonesia banyak ulama, banyak ini, yang undang bukan Harvard Pak. Saya nggak bisa nanggapin jenengan mau ngomong apa kan gitu loh. Kecuali saya yang panitia, saya ngundang mungkin, oh iya Pak tak ganti ulamanya kan gitu ya. Cuma yang panitia Pak, saya nggak tahu panitianya siapa juga saya tidak tahu. Tapi pada prinsipnya hal tadilah yang menjadi kebersamaan kita, kebaikan kita. Saya bukan dewan, mungkin Mas Dhani tahu. Oh enggak, Pak. Dan gini, mohon maaf Pak ya, saya mohon maaf ini, saya terbuka saja. Saya juga jangan sampai dikait-kaitkan kedatangan beliau. Bukan saya membela teman satu kantor saya, tidak. Saya di sini berbicara seperti ini tidak melihat siapapun. Saya ngomong, saya sebut nama Mas Rimza, saya ngomong Mas Rimza. Saya tidak melihat sampean, saya tidak melihat teman-teman Malang Bersuara. Karena bagi saya, sama sudah tak kasih clue kan, saya sholat tidak pakai kopiah, pakai topinya Sinterklas. Karena bagi saya itu komunikasi saya dengan Tuhan saya. Dan sebaliknya, sampean hadir ke sini saya tidak memandang satu person siapapun jenengan, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah isi yang sampean sampaikan. Dan itu. Jadi kalau saya berbicara, mohon maaf. Besok yang hadir paus dari Vatikan, yang hadir tokoh apa, saya juga tidak mau ada penolakan dari masyarakat. Ini ada penolakan kenapa? Oh karena ini loh, kan gitu. Berarti besok kalau ada yang hadir harus gini loh, kan gitu loh, kan gitu. Saya juga tidak mau jangan sampai fobia Islam itu juga lahir di Kota Malang, itu juga tidak bagus. Dan seperti itu. Saya juga punya jenggot Pak. Jangan sampai nanti saya dikatain teroris kan seperti itu. Jelaskan. Ini kesukaan istri saya. Oh iya. Sehingga konsep keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan kita itu kan itu yang mau kita luruskan dan seperti itu. Nah sehingga itu. Jadi saya jangan sampai dipelintir-pelintir urusan ini ke politik. Kalau urusan ini ke politik, silakan jenengan jalan, teman-teman dewan yang mau jalan siapa, saya nggak ikut. Tapi kalau ini jalannya karena dasar ideologi, karena dasar kebinekaan, karena menjaga toleransi, saya ikut. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau ini ada didekengi anggota dewan karena ini karena ras anggota dewan ini, saya nggak ikut. Saya tidak ikut seperti itu. Karena kami berteman, kami bersaudara, bukan melihat agama dan ras seperti itu. Nah, sehingga itu. Jadi insya Allah Polres ini sudah komunikasi dengan kami, bahkan sebelum jenengan nyampaikan, silakan kalau teman-teman dari Arek Malang Bersuara mau menyampaikan apa usulan, monggo. Karena saya yakin Polri pun sama Pak. Polri ini juga tidak mungkin ada chaos di Kota Malang ini, juga tidak mau mereka. Karena mereka juga punya pimpinan, jangan sampai nanti dinilai tidak bisa menjaga kondusivitas di Kota Malang seperti itu. Kalau saya nyatakan sikap bahwa saya bukan Zakir Naiknya. Saya tidak menolak orangnya, tapi pemikiran, ideologi, siapapun mau dari agama apapun, selama itu bertentangan dengan pemahaman, pemikiran, ideologi bangsa saya tolak. Monggo, Bapak Ibu anggota yang lain menyampaikan. Selamat siang semua. Siang. Saya cukup adem setelah panjenengan sampaikan bahwa yang menolak jadi seperti saya ternyata itu malah tidak masuk surga. Itu adem buat saya. Ini saya rasakan di gedung dewan ini. Kami ada 5 orang yang non muslim, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kami berkarya dan bersuara di sini. Ini semakin menguatkan kami bahwa tidak ada sekat di sini. Tidak ada seperti Pak Ustadz
tetap mau salaman dengan saya. Iya, jadi ini yang mendasari bahwa sama seperti yang disampaikan Mas Hafat, kami tidak menolak Zakir Naik secara personal, tetapi apa yang dibawa dia, apa yang ada di otaknya, yang sampai itu nanti terlontar di sini, itu yang kami tolak. Mas Hafat mewakili kami di Komisi A, itu yang disampaikan. Jadi itu adalah suara kami di Komisi A bahwa kami akan mendukung ini. Panjenengan sedoyo adalah bagian dari kami. Jangan pernah ada kata kami bukan siapa-siapa. Panjenengan asetnya Kota Malang loh. Jadi jangan sampai ada bukan siapa-siapa. Kita ini satu keluarga besar di Kota Malang. Jadi jangan sampai terpecah-pecah karena ajaran yang menurut saya pribadi ini juga tidak pas. Tapi betul seandainya ada tokoh agama lain yang perjelas bahwasanya di Komisi A yang jelas nanti berharap notulen dari Komisi A pertemuan kita sama teman-teman seluruh KB di sini akan langsung saya alirkan atau saya antarkan ke teman-teman keamanan hari ini juga dan sore ini juga. Yang kedua, kalau masalah catatan dan koordinasi dari pihak keamanan, nanti saya sama Mas Hafat sama teman-teman Komisi A mungkin saya akan langsung ke sana. Artinya ada beberapa notulen dari teman-teman, nanti tetap saya sampaikan dan bila perlu apa yang disampaikan sama Gus Ajis, bahwasanya Komisi A hadir mendampingi panjenengan untuk beraudiensi di Polresta. Kita ngomong Dani kan, seorang untuk nanggung. Jadi tidak bisa dari dikatakan bahwa ini musyrik dan ini kafir, gak ngurus. Leluhurku adalah orang Jawa. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak ya, kalau Mas Yani leluhurnya dari Jawa, saya bingung leluhur saya dari mana. Masukan usulan yang nantinya akan kami tindak lanjuti dengan Polres dan nanti pun kami akan usul, berharap nanti mungkin bisa dihadirkan panitia, dihadirkan MUI, dihadirkan FKUB dan lain sebagainya yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk kegiatan ini. Dan nantinya saya berharap apapun hasil kesepakatan di Polres itu menjadi pegangan kita bersama. Dan kemudian jika pelaksanaannya seperti pertanyaan jenengan tadi tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu akan menjadi konsekuensi penyelenggara seperti itu. Nah, itu menjadi catatan kita bersama. Saya mohon maaf apabila ada tutur kalimat yang salah. Izin tadi Bu Leli izin ke saya Pak, cuma saya belum menyampaikan karena beliau jam 2 sudah ditunggu untuk buka acara. Jadi saya meminta menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Komisi, tapi pada intinya Ketua Komisi ini bahwa di setiap ceramahnya selalu mengundang provokasi, selalu macam-macam nanti. Lah kalau ini tetap dibiarkan dan diberikan izin, itu sangat berdampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Makanya kita menolak adanya acara ini. Alhamdulillah teman-teman dari DPRD Kota Malang Komisi A menerima kami dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insya Allah kita apa yang kita suarakan tadi akan dibantu dibawa baik ke Polres atau ke panitia yang mengadakan acara ini. Mas, Malang itu kan terkenal toleransi ya, banyak ragam budaya suku yang kuliah di Malang juga mahasiswa dari seluruh Indonesia barangkali. Jadi seperti apa Mas? Justru itulah, karena di Kota Malang ini sudah terkenal toleransinya, bahkan toleransi di Kota Malang itu sangat tinggi sekali. Ngapain kita belajar sama orang yang tidak paham toleransi? Justru kita yang harus mengajarkan toleransi itu untuk dunia. Itu hebatnya Kota Malang. Seperti itu. Yang ditakutkan apa sih Mas? Yang ditakutkan dengan acara ini digelar apa ya? Pemikiran, ceramahnya yang sangat mengundang provokasi, terus ada banyak dirugikan, utamanya dari agama yang minoritas. Itu sangat kita tidak ingin. Artinya begini, sangat terjaga baik sekali toleransi yang ada di Kota Malang, dan itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Jangan sampai gara-gara datangnya satu orang ini malah menimbulkan perbedaan antar umat beragama. Itu saja yang kita jaga sebenarnya.
tata cara ceramah yang seperti itu tidak sesuai dengan konteks keberagaman di Indonesia. Itu saja. Tata ceramah yang seperti itu, biarpun beliaunya itu orang muslim, tapi tidak sesuai dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak pernah diajarkan, ayo sampean debat sama saya, kalau saya menang sampean masuk Islam. Gak pernah kita diajarkan seperti itu. Jadi beliau beda secara fitrah, secara amaliyah, harokahnya juga beda, dan semuanya beda dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu yang kita tolak. Sekali lagi, seorang tokoh Zakir Naik itu tokoh yang bagus, tapi mohon maaf tidak cocok untuk Kota Malang. Pemikirannya, cara dakwahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ulama-ulama di Kota Malang.